Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada damai sejahtera? Amin. Haleluya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dulu ya. Kita akan mulai doa kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Allah kami yang kami sembah, Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, membawa pujian, membawa penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan Tuhan, kiranya terdengar manis Tuhan oleh Engkau setiap persembahan kami. Dan kami juga mau Tuhan, rindu dengar suara Tuhan lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengubahkan setiap hati kami, sehingga hati kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami mulai ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mau angkat suara kita dan mau bernyanyi bagi Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga bangkit berdiri ya. Terus memuji nama-Mu, kami mau terus mengangkat suara kami di hadapan-Mu. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan
Sebab nama Allah yang kita sembah punya kuasa yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Bisa menyembuhkan, bisa membawa kemujizat di dalam kehidupan kita. Karena itu apapun yang menjadi pergumulan kita datang ke hadapan Tuhan, kita minta kuasanya dicurahkan di dalam hidup kita. Ada kuasa. Haleluya.
Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur hari ini kami kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kami sangat bersuka cita saat kami bisa menyanyi, memuliakan Tuhan, memuji nama-Mu. Engkau bertata atas pujian kami. Dan saat ini kami akan mengambil waktu sebentar untuk membuka kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh lebih mengerti lagi akan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk mencari tempat masing-masing untuk duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Masih di bulan Oktober dengan tema damai sejahtera. Alkitab banyak berbicara tentang damai sejahtera. Tuhan Yesus pun beberapa kali berbicara tentang karunia damai sejahteranya yang ilahi. Ya. Kalau kita melihat di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, ayat ini berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat Rasul Paulus pun berbicara tentang damai sejahtera yang berasal dari Allah. Rasul Paulus menggambarkan damai sejahtera itu bagaikan kerajaan Allah dengan istilah kebenaran, sukacita yang mendorong kita. Mari kita melihat dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17. Roma pasal 14 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, ya, dan sukacita oleh Roh Kudus. 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, jadi kerajaan Allah digambarkan sebagai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Lalu Paulus katakan, hendaklah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera diberikan, tetapi kita harus mengejar. Artinya kita harus mendekat, atau dengan kata lain kita menyesuaikan agar damai sejahtera itu boleh tiba atau boleh ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memang mau memberikan itu. Kalau kita melihat lagi di Roma pasal 12 ayat yang ke-18, Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Jadi semua orang itu sebenarnya pasti suka atau senang dengan damai sejahtera. Manusia sangat membutuhkan yang namanya damai sejahtera. Dan untuk itu banyak orang berusaha untuk bisa mendapatkan damai sejahtera. Di luar Tuhan pun orang banyak untuk mendapatkan damai sejahtera. Tetapi mereka mungkin ada yang mendapatkannya, tetapi itu sifatnya semu atau fana. Artinya sesaat mereka bisa dapatkan. Tetapi mungkin tidak berapa lama kemudian hilang kembali damai sejahtera itu. Apa arti daripada damai sejahtera? Ya. Seorang filsuf mengatakan bahwa bagaimana supaya orang bisa dapat damai sejahtera? Dia harus terlepas dari semua ikatan, ya, semua ikatan yang melekat kepada segala sesuatu. Jadi dia bebas, tidak terikat lagi. Ya, kalau dia masih terikat, pikirannya masih kepada ikatan itu, entah itu ekonomi, entah itu mungkin pekerjaan,
kekuasaan, tahta, kehormatan, entah itu juga mungkin tentang masa depannya. Ya. Dan kalau orang itu terlepas dari semua, maka kedamaian itu akan ada. Ini yang dikatakan oleh seorang filsuf. Ya. Jadi filsuf ini bernama Epicurus. Dia berkata bahwa kedamaian itu adalah hilangnya rasa sakit di tubuh dan persoalan. Jadi hilang rasa sakit dan hilang persoalan dalam kehidupan. Tetapi kita belajar bukan dari apa yang manusia bisa pikirkan, tapi kita belajar dari Alkitab. Ya, di mana damai sejahtera adalah sesuatu yang sangat positif, diberikan oleh Tuhan dan sangat bermanfaat bagi kita. Seringkali kata damai sejahtera ini diartikan dengan kata shalom, shalom aleihim, ya. Atau seperti minggu lalu saya berbicara tentang Erin, ya, Iren, ya. Itu adalah artinya damai kutinggalkan bagimu. Ya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Yesus pun dinubuatkan akan datang seorang raja damai. Yesus adalah raja damai. Berarti dia adalah pemimpin daripada kedamaian itu. Artinya waktu dia datang, Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Yang tadinya manusia itu terpisah karena dosa dari Allah. Tetapi Kristus datang untuk menjadi pendamai. Itulah sebabnya disebut raja damai. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak terhindarkan ada perbedaan pendapat, ada selisih paham, ada pertengkaran. Maka ada orang yang menjadi penengah. Ayo sini. Kita jangan bertengkar, mari kita selesaikan. Coba kamu, apa masalah kamu? Apa yang membuat kamu marah? Maka yang satu mulai menceritakan. Oke, sekarang apa yang kamu inginkan terhadap temanmu ini? Oh, saya itu enggak mau diperlakukan seperti ini. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada yang berikutnya, yang sebelah sini. Sekarang, kenapa kamu melakukan seperti itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa perbuatanmu itu membuat temanmu ini menjadi kecewa atau marah atau tersinggung? Ya. Oh enggak, saya berpikir justru saya ingin bergembira bersama dia, saya ingin bermain dengan dia. Itu enggak maksud untuk menghina, enggak ada maksud untuk ini. Tujuannya adalah baik, tetapi caranya yang tidak ditangkap oleh teman sebelumnya. Oke, kamu dengar bahwa tujuan daripada perbuatan itu bukanlah untuk mengganggu atau merendahkan kamu. Dan kamu juga dengar bahwa temanmu itu agak sensitif dan dia nggak mau kalau diperlakukan seperti itu. Ya, coba sekarang saling menerima. Kamu katakan kamu nggak akan mengulangi lagi, dan yang di sini berikanlah kasihmu, engkau bisa mengampuni, dia lakukan bukan karena sengaja, dan akhirnya mereka bisa berdamai. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Kristus demikian. Allah yang adalah mulia, Allah yang adalah kudus, dan manusia karena dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan tanpa itu manusia tidak bisa lagi bersama-sama dengan Allah. Sehingga Kristus perlu hadir di tengah-tengah. Dia menjadi pembawa damai. Dia raja damai. Dia korbankan dirinya, dia lakukan itu semua supaya Allah dan manusia kembali bisa bersama-sama. Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, damai sejahtera ini merupakan salah satu buah daripada roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Artinya hidup kita sebagai orang percaya harus berbuah damai sejahtera. Damai di dalam hati kita, damai juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Keberadaan kita bukan untuk membuat keadaan menjadi semakin marah atau mungkin semakin tidak disukai, tetapi justru keberadaan kita sebagai orang percaya yang mengikuti ajaran yang Kristus ajarkan, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita.
Damai sejahtera disebut sebagai buah daripada Roh Kudus. Roh Kudus akan menciptakan damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu bekerja dan akhirnya menghasilkan sebuah sikap atau perbuatan dalam pribadi kita yang baik buat semua orang. Damai sejahtera itu seperti mengalir kepada semua orang yang berbicara, berpikir, atau ada bersama-sama dengan kita. Ya. Banyak orang di dunia bekerja atau berusaha untuk mendapatkan kedamaian. Saya katakan, saya ulangi sekali lagi. Banyak orang di dunia ini berusaha untuk mencari kedamaian. Makanya ada lagu, ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke atas nggak ada, sekarang ke bawah. Ke lembah turun ku turun, 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 mencari damai. Nggak ketemu. Tetapi puji Tuhan, akhirnya ketemu di mana? Namun akhirnya damai ku dapati dalam kecuali hanya di dalam Yesus. Namun akhirnya damai tidak ku dapati juga kecuali di dalam Yesus Tuhan. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kalau kita mengikut akan kebenaran Tuhan, buah roh akan menghasilkan damai sejahtera. Dan akhirnya kita juga mendapatkan damai sejahtera. Kita aman, kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kita dengan Bapa kita di surga menjadi satu. Dan kita juga bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Jadi orang di dunia berusaha untuk mendapatkan kedamaian, tapi mereka gak dapat. Tetapi Roh Kudus justru yang menciptakan damai sejahtera di hati orang percaya. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang percaya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa untuk kita sekalian adalah Dia mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan atau renungan hari ini boleh menguatkan kita sekali bahwa sungguh Allah kita luar biasa. Dia sediakan segalanya ketika sekalipun saat ini Dia tidak bersama-sama dengan kita secara fisik karena Dia sedang ada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi diutuslah Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang, dan Roh Kudus itu menghasilkan damai sejahtera sehingga kita bisa tetap terhubung dengan Bapa kita di surga dan juga untuk menolong kita mengatasi segala kehidupan ini, tantangan, masalah, dan persoalan apapun. Dan akhirnya kita bisa menjadi berkat buat sesama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Apa yang Tuhan berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Puji Tuhan ya. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama, tapi mungkin sebelumnya kita nyanyi dulu lagu yang tadi ya. Setelah itu kita berdoa dan kita akan lanjutkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah gurun ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai. Namun akhirnya damai. Tiada ku dapati juga kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi, ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati juga kecuali hanya di dalam Yesus. Sekali lagi, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sekali yang terakhir lagi, kecuali
kita sama-sama berdoa, berterima kasih kepada Tuhan karena Roh Kudus diutus bersama dengan kita untuk mendatangkan buah daripada kasih Roh Kudus itu sendiri, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bapa dalam surga, terima kasih karena ketika manusia berusaha untuk mencarikan kedamaian, tetapi mereka tidak mendapatinya. Mereka berusaha dengan keras, itu pun tidak menghasilkan. Tetapi ketika berjumpa dengan Engkau, damai sejahtera itu ada dan tinggal dalam hati kami. Tuhan, buah ini akan terus melekat dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Kami bertumbuh dan kami selalu berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia. Tuhan, mampukan kami untuk mengatasi segala kehidupan yang harus kami lakukan. Mungkin kesusahan, mungkin kegelisahan, mungkin juga kekurangan. Tetapi dengan damai sejahtera akhirnya kami tidak khawatir. Dengan damai sejahtera kami tidak gentar dengan tantangan yang terjadi. Kedamaian itu mengalir dalam hati kami, membuat kami percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan bekerja untuk menolong kami Tuhan. Sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan sepenuhnya dan kami akan menerima pemeliharaan kuasa daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah dan memuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab kami menyadari Engkau yang pegang kendali Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga damai sejahtera itu terus menyertai di dalam kehidupan kami. Karena itu kami responi firman-Mu Tuhan untuk menjadi pribadi yang pembawa damai Tuhan. Dengan cara Tuhan menghilangkan ego kami Tuhan di saat ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Siapa yang rendah hati terlebih dahulu Tuhan itu yang akan membawa damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan siapapun di Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang ke dalam hadirat-Nya. Kita mau puji, kita mau sembah. Sebab hidup kita ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Berdiri menghadap kata-Mu Bapa, kami sadari Tuhan semua, yes, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku, dan sampai saat ini ku hidup dalam segala kelimpahan, bahkan kami layak untuk melayani Tuhan. Layak untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu
buat setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Mengucap syukur buat setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Pengampunan, perlindungan, pemeliharaannya begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Kesempatan kita bisa hidup sampai saat ini, itu juga merupakan karunia, merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari sembah, mari agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, sebab begitu besar anugerah-Mu, bahkan setiap hari tak pernah berkurang, bahkan terus melimpah, melimpah, bersama-sama. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin
segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Sebab Engkau Raja di atas segala raja Bapa. Pada malam hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami membawa setiap doa-doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Bapa, yang masih berdampak pada COVID-19 ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan memulihkan Indonesia Tuhan. Kau yang akan memberikan mukjizat-Mu untuk Indonesia Tuhan. Biar semua pasien atau yang terkena COVID-19 boleh sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada untuk Indonesia Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, dari yang terkecil maupun yang terbesar Tuhan, dari yang masih muda maupun yang sudah tua Tuhan. Kami percaya Kau yang akan menjaga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang akan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Apapun di dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan, baik mereka yang sedang sedih, baik mereka yang sedang susah Tuhan, baik mereka yang sakit Tuhan, Kau boleh adakan pengharapan di dalam mereka Yesus. Oleh ada kesembuhan, mukjizat-Mu boleh nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini terhilang Bapa. Mari Allah, Kau jangkau mereka kembali Tuhan. Kau rebut hati mereka dan Kau nyatakan Kau adalah Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan biarlah mereka boleh terus berdampak dalam kehidupan mereka, bahwa mereka memiliki Allah yang besar di dalam kehidupan mereka Bapa. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mungkin masih sekolah Tuhan. Allah, Kau yang memberkati, berikan kepintaran, hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah ketika mereka belajar Tuhan, Kau yang akan membukakan setiap pikiran mereka, setiap pengetahuan dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah setiap apa yang mereka terima boleh mereka berdampak bagi sekolahnya Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang bekerja atau usaha Tuhan. Kau yang akan memberkati mereka Tuhan. Kau yang akan terus Yesus memberkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka percaya ketika mereka diberkati Engkau, mereka boleh memberkati lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucapkan terima kasih. Kami bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat jamahan Roh Kudus. Menguatkan kami dan kami percaya bukan hanya saat ini, tetapi Roh Kudus-Mu akan terus menyertai kami, memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam aktivitasmu dengan pertolongan daripada Allah Bapa, kasih dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.